Nomor 21, berdasarkan gambar di bawah ini, peralatan listrik yang memanfaatkan arus searah. Jadi yang memanfaatkan arus searah itu adalah peralatan listrik elektronik. Jadi jawabannya D. Nomor 22, esai. Perhatikan gambar berikut. Jadi di sini ada 5 hambatan. Hambatan pertama, hambatan kedua, hambatan ketiga, hambatan keempat, hambatan kelima. Yang diminta kuat arus yang melalui hambatan 6 ohm. Berarti yang dicari nilai arus di sini, atau kita kasih kode aja I6. Nah, nilainya berapa? Jadi langkah pertama, rangkaian ini harus kita sederhanakan dulu. Nah, dimana untuk susunan seri dan paralel pada resistor itu berlaku rumus ini. Seri kita jumlah, paralel seper, dimana rangkaian seri nanti mempunyai nilai arus yang sama dan rangkaian paralel mempunyai nilai V atau tegangan yang sama. Jadi langkah pertama penyederhanaan, kita sederhanakan dulu. Hambatan 3 dan hambatan 4. Hambatan 3 dan 4 itu susunannya seri. Jadi yang pertama R3 dan R4 itu seri. Seri berarti tinggal ditambah. Untuk R3 hambatannya 4 ohm, R4 hambatannya 2 ohm, berarti total hambatannya 6 ohm. Berikutnya, hasil seri ini kita paralelkan dengan R5. Di mana paralel itu rumusnya seper R paralel. Yang R1 tadi 6 ohm, yang R5 juga 6 ohm, berarti total di sini 2/6 atau 1/3. Berarti hambatan paralelnya itu 3 ohm. Berikutnya, hambatan paralel kita tadi bakal kita serikan dengan R1 dan R2. Jadi R1, R2, dan RP1 itu susunannya seri. Dimana hasil seri ini, dari hasil menyerikan 3 hambatan ini kita mendapatkan hambatan akhir atau hambatan total. Untuk R1 hambatannya 2 ohm, R2 3 ohm, untuk RP1 tadi 3 ohm juga. Berarti total hambatan dalam rangkaian ini adalah 8 ohm. Nah, berikutnya setelah kita mendapatkan R total, di sini kita punya tegangan total, berarti kita bisa mencari I total. I total berarti V per R. V-nya 12, R-nya 8, berarti kalau disederhanakan dapatnya 3/2 atau 1,5 ampere. Nah, di mana hambatan total ini tadi didapat dari menserikan R1, R2 dengan RP1. Artinya nanti untuk rangkaian seri nilai I1 sama dengan nilai I2 sama dengan nilai I untuk hambatan paralel 1 sama dengan nilai I dari gabungan mereka atau I total. I totalnya tadi 1,5 ampere. Berarti I1, I2, IP1 semuanya 1,5 ampere. Nah, kita kan mau jalan ke I6. I6 tuh adanya di dalam RP1 ya. Jadi di sini Koko cari V. V sama dengan I dikali R. IP1 1,5 ampere, RP1 tadi 3 ohm. Berarti tegangannya ada sebesar 4,5 volt. Berikutnya, RP1 tadi hasil dari menserikan RS1 dari RP1, VP1 itu didapat dari memparalelkan RS1 dan R5. Artinya kalau paralel, VS1 sama dengan V5 sama dengan gabungannya VV1 4,5 volt. Nah, tadi kita mau mencari nilai I di hambatan 5 ohm alias I5 berarti ya.
Sudah bisa dicari di sini. I5 sama dengan V5 per R5. Di mana V5 itu 4,5 volt. R5 tadi 6 ohm. Nanti hasilnya 3/4, 0,75 ampere. Nah, inilah arus di hambatan R5. Nomor 23. Dua buah muatan listrik Q1 dan Q2, di mana nilai Q1 itu sama dengan 2 kali Q2. Diletakkan pada jarak R satu sama lain sehingga terjadi gaya listrik sebesar F1. Jika jarak keduanya diubah menjadi setengah R, maka gaya Coulomb yang dialami menjadi F2. Yang diminta perbandingan nilai F1 terhadap F2. Nah, ini tentang gaya listrik. Rumus yang kita pakai itu yang ini. Dimana nanti rumus gaya listrik, nah Q1 Q2 per R kuadrat. Di sini ada dua keadaan, di mana perbedaan antara keadaan pertama dan kedua itu adalah jarak antara kedua muatan. Awalnya R, nanti menjadi setengah R. Jadi kita pakai perbandingan antara F1 dan F2. Rumus F gaya listrik K, muatan 1 muatan 2 per jarak untuk keadaan 1 kuadrat K muatan 1 muatan 2 per jarak antara kedua muatan untuk keadaan kedua. Yang sama K dicoret, Q1 Q2 juga sama. Berarti nanti yang kita punya sekarang untuk yang di atas masih ada 1 per R1 kuadrat, yang di bawah 1 per R2 kuadrat, atau kita balik R2 kuadrat per 1. Berarti F1 per F2 sama dengan, nanti jadinya R2 per R1 dikuadratin. R2 itu setengah R. R1 itu R. Jadi dicoret, berarti F1 per F2 itu tinggal setengah kita kuadratin. Setengah dikuadratin itu 1/4, berarti perbandingannya 1/4. Nomor 24. Muatan plus Q diletakkan pada titik-titik sudut BCD dari suatu bujur sangkar ABCD yang panjang sisinya X. Satu muatan minus Q diletakkan di titik A. Yang ditanya kuat medan listrik di titik pusat bujur sangkar. Medan listrik rumusnya ini. Gimana tadi diketahui, kita punya bujur sangkar ABCD, di mana nanti di keempat titik sudutnya itu ada muatan. Sisi bujur sangkar X. Mana kalau kita kasih kode, ini A, ini B, ini C, ini D. Di titik sudut BCD masing-masing terdapat muatan positif Q, sedangkan di A muatannya negatif Q. Yang diminta kuat medan listrik di titik pusat bujur sangkar. Jadi titik pusat bujur sangkar itu di sini ya, di titik O. Di mana di titik pusat bujur sangkar kita itu bakal ada 4 medan listrik. Di mana medan listrik itu berasal dari masing-masing muatan, di mana arahnya nanti menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif. Jadi akibat yang A ini muatannya negatif, berarti medan di O mendekati dia. Berarti medan di A arahnya ini. Akibat B menjauhi B, berarti di titik O medan listriknya ke sini. Akibat C dia menjauhi C, berarti medan di C itu berhimpit dengan medan di A. Berikutnya akibat D menjauhi D, berarti medan di D arahnya ke situ.
Dimana kalau kita perhatikan, kan rumus medan listrik kan KQ per R kuadrat, jadi nilai medan listrik itu bergantung dari tetapan, muatan, dan jarak. Nah, muatan dari masing-masing, besar muatan dari masing-masing partikel itu muatannya sama semua, dan jarak dari tiap partikel ke titik pusat itu semuanya sama. Dimana jaraknya itu yang kita ukur, yaitu ini. Dimana kalau kita ukur dari A langsung ke C itu rumusnya X akar 2, berarti kalau dari C ke O itu setengahnya, alias X akar 2 per 2. Nah, itu jaraknya. Nah, berikutnya medan dari B dan medan dari D itu ialah untuk arahnya saling berlawanan. Berarti karena besarnya sama, maka medan di B dan medan di D ini saling meniadakan. Berarti yang mau kita hitung ialah medan di A dan medan di C. Di mana arahnya semuanya menuju A. Nah, kalau berdasarkan pilihan langsung bisa kita pilih. Arah medan pasti menuju titik A. Nah, sedangkan kalau misalnya mau kita hitung, berarti kita hitung salah satu. Medan akibat A. Rumusnya KQ per R kuadrat. Di mana K itu kalau berdasarkan pilihan mainnya E0, rumus K itu 1/4 V kali E0. Jadi di sini rumusnya Q per R kuadrat. Berarti Q per 4V kali E0, jaraknya X akar 2 per 2 dikuadratin. Berarti jadinya Q per 4V kali E0 dikali X kuadrat dikali 2 per 4. 4-nya coret, berarti medan akibat A itu nilainya Q per E0 dikali 2 dikali X kuadrat, atau kita tulis 2 dikali E0 dikali X kuadrat. Nah, itu medan akibat A. Medan di akibat C nilainya sama dengan medan akibat A. Berarti gabungannya atau E totalnya karena searah, berarti kita jumlahkan EA ditambah dengan EC. Medan A tadi Q per 2 kali E0 dikali X kuadrat. Sedangkan medan C juga sama, Q per 2 dikali E0 dikali X kuadrat. Berarti kalau ditambah menjadi 2Q per 2E0 X kuadrat, 2-nya dicoret, berarti E totalnya itu Q per E0 dikali X kuadrat. Oh, V-nya ketinggalan tadi ya. Berarti di bawahnya ada V, berarti E0V kuadrat. Atau V-nya kita taruh di depan aja. Nah, ya, jadi sama bentuknya. Nomor 25. Perhatikan gambar solenoida di bawah ini. Jika solenoida mempunyai 200 lilitan, panjang 50 cm, dan arus yang mengalir sebesar 5 ampere, maka besar dan arah medan magnet di titik pusat solenoida. Nah, jadi di bawah ini rumus untuk solenoida. Tadi yang diminta menghitung medan magnet di titik pusat, berarti yang kita pakai rumus ini. Dimana mu 0 tetapan 4V kali 10 pangkat min 7. I itu arus listrik, arusnya 5 ampere. N itu jumlah lilitan 200 per L. L itu panjang solenoidnya, panjangnya 50 cm. Berarti kita ubah ke meter, 5 kali 10 pangkat min 1. Coret 10 min. Nanti 10 min 1 dengan 10 min 7 kita coret, jadi 10 min 6 dengan 2 0 ini 10 min 4.
Berarti hitungan kita masih ada 4V dikali 2, 8V kali 10 pangkat min 4 Tesla. Jadi jawabannya antara D atau E, yang ini pasti salah. Nah, arah medan magnet itu ditentukan dengan jempol itu menunjukkan arah arus. Ini kebalik. Jempol itu menunjukkan arah medan magnet dan 4 jari itu menunjukkan arah arus. Jadi kalau kita perhatikan dari kawat kita, arus itu masuk dari belakang kawat ke arah depan. Berarti arah genggaman tangan kita itu arahnya ke depan. Jadi kalau dalam bentuk gambar kira-kira seperti ini. Ya. Jadi arah genggaman mengikuti arah kawat. Kawatnya dari arah arus di kawat dari arah belakang menuju ke depan. Berarti arah genggaman kita ke depan, di mana jempol menunjukkan arah medan magnet, berarti medan magnet kita itu arahnya ke kanan. Jadi jawabannya D. 26. Gambar di bawah ini yang menunjukkan arah simpangan jarum galvanometer yang benar adalah. Nah, jadi ini pakai aturan tangan yang sama dengan nomor 25. Dimana nanti untuk jempol itu menunjuk arah, nanti di sini disebut arah flux dari si magnet, dan 4 jari itu menunjukkan arah arus. Dimana nanti untuk soal nomor 26 ini ada 2 macam flux, flux utama dan flux induksi. Dimana aturannya nanti kayak gini, kalau magnet itu bergerak mendekat, flux utama nanti arahnya berlawanan dengan flux induksi, di mana flux utama itu ialah flux yang dihasilkan oleh si magnet. Ya, di mana untuk magnet arah flux itu untuk kutub utara itu arahnya keluar dan kutub selatan arahnya masuk. Jadi untuk flux utama dari masing-masing pilihan kita, kalau Koko buat di sini, berarti untuk yang A, flux utamanya ke arah kanan. Ini flux utama, kalau ini yang ini selatan, berarti flux utamanya ke kiri. Kalau yang ini utara, flux utamanya ke kanan. Ini utara juga, flux utamanya ke kanan. Yang ini selatan, berarti flux utamanya ke kiri. Terus kita lihat, untuk yang ini magnet dijauhkan, magnet didekatkan, magnetnya didekatkan, yang ini dijauhkan. Kalau magnet didekatkan tadi, arah flux utama berlawanan dengan flux induksi. Berarti kalau untuk yang A kan magnetnya dijauhkan, berarti arah flux induksi dan flux utama itu searah. Nah, kalau untuk yang B, magnetnya didekatkan, berarti flux induksi dengan utama itu berlawanan. Kalau untuk yang C didekatkan, berarti flux induksinya berlawanan. Untuk yang D juga didekatkan, flux induksi berlawanan. Untuk yang E, magnet dijauhkan, berarti arah flux induksi itu searah dengan utama. Dimana yang membuat jarum galvanometer itu menyimpang adalah arus yang dihasilkan oleh flux induksi. Nah, jadi mulai kita pakai aturan tangan kita ini. Untuk yang A, arah flux induksi ke kanan, berarti tangan kita posisinya nanti kayak gini. Nah, jadi arah sini menunjukkan arah flux induksi. Berarti arah arus kita, kalau kita perhatiin tangan kita kan genggamannya ke arah depan, berarti arah arus nanti dari belakang ke depan.
Berarti kalau Koko buat di bagian kawat yang di kiri, arah arusnya itu ke atas, dan yang di kanan arah arusnya itu ke bawah. Dimana kalau melewatin galvanometer, maka akan menyebabkan galvanometer menyimpang, menjauhi arah arus yang datang. Berarti ketika arus datang menuju galvanometer, berarti galvanometer seharusnya menyimpang ke arah kiri. Jadi untuk yang A salah. Nah, untuk yang B, flux induksi juga ke arah kanan, berarti tangan yang kita pakai seperti ini juga. Yang ke sini arah flux induksi, berarti arusnya itu dari belakang ke depan. Berarti yang di sebelah kiri arusnya naik, yang di kanan arusnya turun, datang ke galvanometer, seharusnya galvanometer menyimpang ke arah kiri. Untuk yang C, flux induksi ke arah kiri, berarti tangan kita posisinya kayak gini. Ini flux induksi, berarti arus kita karena genggamannya itu ke belakang, berarti arah arusnya dari depan ke belakang. Berarti di sebelah kanan itu arah arusnya naik, di sebelah kiri arah arusnya itu turun. Dimana ketika masuk ke galvanometer, maka galvanometer akan menyimpang ke arah kanan. Jadi jawabannya C. Nomor 27. Sebuah transformator yang efisiensinya 90% memiliki jumlah lilitan sekunder sebanyak 300 lilitan. Jika besar kuat arus sumber 5 ampere dan kuat arus yang keluar 3 ampere, maka jumlah lilitan primer adalah berapa lilitan? Nah, ini tentang transformator, rumus yang kita pakai nanti ini. Dimana di soal yang diketahui ada efisiensi, jumlah lilitan sekunder, arus sumber, berarti ini IP, arus yang keluar itu IS, yang diminta lilitan primer. Berarti kita pakai rumus yang ini. Efisiensi sama dengan NS dikali IS per NP dikali IP dikalikan 100%. Efisiensi kita 90%, 100% yang di kanan pindahin ke kiri. NS 300, IS 3, NP tidak tahu, IP 5. Berarti kalau kita hitung 90 dengan 100 dicoret 9 banding 10. Berarti nanti hitungan kita jadi kayak gini, 9 per 10 sama dengan 900 per 5 kali NP. Berikutnya 9 dengan 900 sama-sama dibagi 9, di sini 1, di sini 100. 10 dengan 5 sama-sama dibagi 5, di sini 1, di sini 2. Jadi kalau kita kali silang, nilai NP kita itu 200. Jadi jawabannya B. Nomor 26, perhatikan gambar rangkaian RLC berikut. Jadi di sini yang 500 ohm ini R, 8 Henry itu L, 5 mikrofarad ini C, V sama dengan 50 sin 100 T. 50 ini V, V-nya itu kita sebut V maksimum, 100 ini nanti omega, yang diminta besar impedansi. Nah, rumus yang kita pakai itu rumus yang ini. Nah, dimana kita mau menghitung yang namanya impedansi. Impedansi itu rumusnya ini. Nanti yang harus kita cari itu nilai XL dengan XC dulu. Dimana XL rumusnya ini, XC rumusnya ini. Berarti kita cari XL. Omega dikali L. Omega yang ini tadi 100. L-nya ini 8 Henry. Berarti nilai XL 800
ohm. Berikutnya XC 1 per omega dikali C. 1 per omeganya 100, C-nya ini 5 tapi mikro. Mikro itu 10 pangkat min 6 ya. Jadi satuan C di situ mikrofarad. Harus diubah jadi farad. Berarti ini kalau dihitung 10 pangkat min 6 naik ke atas 10 pangkat 6 dibagi 500. 1 juta dibagi 500. Kita buang dulu nolnya. Kita buang 2. Jadi di sini masih 10 pangkat 4, yang di bawah masih 5. 10 pangkat 4 dibagi 5, nanti dapatnya 2000 ohm. Berikutnya kita cari impedansi. Rumusnya akar R kuadrat ditambah XL kurang XC dikuadratin. R 500 ohm, 500 kuadrat ditambah XL 800 dikurang XC 2000. Berarti hitungan kita akar 500 kuadrat ditambah 800 kurang 2000 minus 1200 dikuadratin. Karena dikuadratin minusnya nggak guna, jadi kita buang aja langsung. Nah, hitungnya ini kita pecah. 500 kuadrat berarti 100 kuadrat dikali 5 kuadrat. 1200 kuadrat berarti 100 kuadrat dikali 12 kuadrat. 100 kuadratnya kita keluarin. Jadi nanti hitungannya akar 100 kuadrat dikali 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144. Nanti kalau dijumlah jadi 169. Nah, sekarang kita akarin 100 kuadrat diakarin itu 100, 169 dikuadratin itu diakarin itu 13. Berarti nilai impedansi kita itu 1300 ohm. Jadi jawabannya C. Nomor 29. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang diminta pernyataan yang tepat tentang gelombang elektromagnetik. 1. Gelombang elektromagnetik dalam vakum bergerak dengan kecepatan cahaya. Jadi ini teori, hafalannya. Jadi untuk pernyataan yang 1 itu benar. Yang 2, besar medan listrik lebih besar daripada medan magnet. Ini benar. Jadi berdasarkan rumus jadi kayak gini. Medan listrik per medan magnet sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8. Jadi nilai medan listrik lebih besar dari medan magnet. Yang 3, baik vektor medan listrik maupun vektor medan magnet adalah tegak lurus terhadap arah rambat. Nah, ini gambarnya kira-kira. Jadi yang warnanya merah itu medan listrik, yang warnanya biru itu medan magnet. Jadi medan listrik itu gelombangnya arahnya ke atas dan ke bawah. Untuk medan magnet gelombangnya itu ke kiri dan ke kanan. Sedangkan arah rambat itu ke depan. Jadi semuanya tegak lurus terhadap arah rambat. 4. Hanya vektor medan listrik yang tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Salah. Yang tegak lurus itu medan listrik dan juga medan magnet. Jadi ini jawabannya B, 1, 2, dan 3. Nah, nomor 30. Berikut jenis zat radioaktif bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini hafalan. Nanti jawabannya A. Jadi di kobalt 60 itu biasa dipakai untuk terapi penyembuhan kanker dan tumor.